Geng Castello, mafia besar, sindikat penyelundup pati tertangkap. 64 warga Indonesia ditahan polis Malaysia. Wow. Saya juga akan mengatakan bego juga. Maaf ya kalau saya agak keras, agak kasar. Malaysia sudah memberikan kemudahan, bapak-bapak, ibu-ibu. Sudah ada kemudahan. Jalur legal, jalur sah dengan harga yang murah. Pulang dengan damai, aman, tentram. Insya Allah selamat sampai tujuan, malah memilih jalur yang sangat berisiko, jauh lebih mahal, dan akhirnya ketangkap juga. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Geng Castello tertangkap juga, mafia besar penyelundupan pati. Ya, itulah judul video yang akan kita tonton bersama-sama, yang mana video ini diposting oleh channel yang bernama Ika Wulandari. Geng Castello, mafia besar, sindikat penyelundup pati tertangkap. 64 warga Indonesia ditahan polis Malaysia. Wow. Geng Castello, mafia besar di Malaysia, penyelundup pati, khususnya pati dari Indonesia, akhirnya tertangkap. Oke, bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita tonton bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda pada hari ini. Ada sebuah berita yang bisa menjadi perhatian kita semua. Apalagi untuk Anda yang saat ini berniat untuk pulang ke Indonesia melalui jalan belakang, ikut jalur tikus, naik kapal pompong atau kapal tongkang, kapal pancing. Karena sekarang ini ada sebuah berita yang saya lihat di harian metro.com.my yang berjudul Geng Castello tumpas, aktiviti selundup migran terbongkar. Sudah bukan menjadi rahasia umum untuk pendatang asing tanpa izin atau bahkan orang Malaysia sekalipun pasti tahu kalau ada banyak orang Indonesia yang menyelundup masuk atau keluar dari Malaysia ini. Dan salah satu yang jadi dalang penjahat yang melakukan penyelundupan besar-besaran ini namanya Geng Castello. Saya sendiri pernah sih denger ya nama geng ini, cuma ya saya takut aja lah mau nyebut-nyebut nama geng ini. Saya juga kan nggak mau ya terjadi hal-hal buruk terhadap diri saya semata-mata hanya untuk konten aja. Tapi pada akhirnya geng ini tertangkap juga. Dan rupanya mereka itu nggak sakti-sakti amat. Buktinya sekarang ketangkep kan, keciduk kan. Itu di TikTok ya, kalau kita lihat dengan sangat terbukanya itu mafia-mafia yang menyelundupkan orang keluar dan masuk ke Malaysia ini dengan bebasnya buat promosi untuk ngajakin orang keluar dan masuk Malaysia lewat jalur belakang. Nggak ada itu mereka takut, itu nggak ada. Sampai naruh nomor telepon lagi, dan harganya juga ada di video itu. Saya sendiri nih ya kalau lihat video mereka itu sampai ngebatin gitu. Ini gila banget sih mereka kok berani gitu promosi seterbuka itu gitu loh. Apa nggak takut ditangkep? Apa nggak takut dijebak? Itu videonya ada lagi yang lagi naik di atas tongkang, ada yang lagi di hutan-hutan, ada yang mereka lagi ketawa-ketawa berlayar di atas laut tanpa ada pengaman apapun. Dan mereka itu duduknya berjubel-jubel jadi satu. Itu ada diposting, divideokan dengan sengaja, ditaruh di TikTok. Dan kalau dilihat kapalnya itu benar-benar ya ringkih banget gitu loh. Ada angin dikit, ada ombak dikit ya wassalam deh itu tongkangnya. Mungkin nih mereka pikir si mafia-mafia itu buat video ini kan mereka ngerasa aman-aman aja tuh, nggak ditangkep tuh. Tapi yang nggak mafia-mafia ini sadari, justru video-video yang mempromosikan keluar masuk Malaysia begini lewat jalur ilegal akan dilihat semua orang. Bisa dilihat juga sama orang Malaysia, yang bisa orang Malaysia itu akan melaporkannya ke pihak penguat kuasa atau di-report videonya, di-share videonya ke immigration, dan bisa juga dilihat langsung oleh polis. Kan mudah aja tuh pihak penguat kuasa mau nangkep, kan ada nomor teleponnya kan, tinggal aja pura-pura jadi orang Indonesia yang mau ikut pulang, menyamar jadi orang kosongan. Begitu sudah tahu titik lokasinya di mana, langsung deh digempur begini. Nggak susah kan nangkepnya, lah wong mereka sendiri tuh yang membuka kejahatannya, nggak ditutup-tutupin. Dan akhirnya seperti inilah mereka semuanya tertangkap. Dan sebuah geng yang bernama Geng Castello ini saya juga nggak tahu mereka asalnya dari mana, dari suku apa, tapi apapun itu sukunya tetap mereka ini penjahat dan berhasil dibongkar oleh bahagian
D3 Anti Pemperdagangan Orang dan Penyelundupan Migran atau ATIPSOM, di mana mereka melakukan sebuah serbuan operasi pada 2 lokasi yang berbeda di sekitar Tanjung Karang dan Rawang Selangor baru-baru ini. Dari hasil siasatan mendapati sindikat ini mengutip tambang itu mulai dari 1.500 sampai 2.300 untuk satu orangnya. Mahal juga ya untuk naik kapal kayu yang tipis, yang ringkih, dan nyawa resikonya. Mafia-mafia ini mereka modalnya apa sih? Nggak ada tuh. Modal kapal pancing yang udah rusak, tapi orang yang naik kapal itu sampai harus mengeluarkan uang beribu-ribu kan. Mantep banget keuntungannya. Pantesan aja ya, satu geng ditangkap, geng lain bermunculan. Duit besar soalnya ya. Dan operasi ini dijalankan di 2 tempat yang berbeda. Lokasi pertama itu ada di area Tanjung Karang pada hari Rabu kemarin. Dan di lokasi pertama ini, pihak penguat kuasa membuat serbuan kepada sebuah bot pancung jenis fiber dan sebuah bot sampan jenis fiber yang sudah bersiap-siap mau berlayar. Mereka sudah ada di tepi sungai. Kok tepi sungai? Mereka sudah ada di tepi lautan. Dan di dalam bot itu sudah ada penumpang-penumpangnya yang orang Indonesia kosongan itu. Setelah disuruh keluar semua dari bot itu, terhitunglah ada totalnya 36 orang warga Indonesia yang terdiri dari 19 orang lelaki dan 14 orang perempuan. Ada 5 orang anak-anaknya. Duh, ini benar-benar kasihan banget ya. Kebayang nggak sih gimana rasanya? Sudah berharap setinggi langit mau pulang ke Indonesia, tapi karena yang dipilih adalah jalan yang salah, akhirnya sekarang mereka semua ditahan. Kenapa coba nggak ikut pemutihan aja? Lebih murah, lebih aman, nggak sport jantung, nggak deg-degan kan daripada ikut mafia-mafia begini. Sudah ngabarin ke seluruh keluarga, saya pulang. Ternyata jangankan dihubungin, sekarang handphonenya juga pasti sudah disita, udah nggak tahu tuh kabarnya gimana. Oke, itu tadi dari lokasi pertama yang diserbu. Nah, lokasi kedua yang diserbu sama polis ini adalah sebuah rumah di sekitar Kundang area Rawang Selangor. Rumah ini fungsinya sebagai tempat transit untuk orang-orang yang akan diselundupkan. Nah, nunggunya di rumah ini, dan di dalam rumah ini terdapat sebanyak 26 orang warga negara Indonesia yang terdiri dari 20 lelaki, 5 wanita, dan seorang anak-anak berusia 4 tahun. 4 tahun loh, itu masih lucu-lucunya ini bayi. Tapi harus ikut orang tuanya, sekarang ditahan juga. Dan di rumah ini juga ditangkap 2 orang lelaki yang tugasnya sebagai transporter dan sebagai penjaga rumah. Dan 1 orang tekong warga negara Indonesia. Dari siasatan awal dipercayai mereka ini sudah aktif menjual orang, atau juga bukan menjual ya, tapi menyelundupkan orang keluar masuk Malaysia itu sejak 6 bulan yang lalu. Mereka yang di dalam rumah ini ditanya satu-satu nih, mereka bayarnya berapa ke tekongnya. Mereka jawab mereka bayar mulai dari 1.500 hingga 2.300 untuk dikeluarkan dari Malaysia tanpa perlu pakai dokumen apa-apa dan tanpa prosedur apa-apa. Ya iyalah ya, prosedur apa memang ya kalau naik kapal kayu begini. Jadi totalnya yang ditahan dari 2 lokasi itu secara keseluruhannya adalah sebanyak 64 warga Indonesia. Banyak banget 64 orang ini semua orang mau pulang loh. Tapi kenapa malah milih jalannya bareng dengan mafia? Coba bayar kompaun aja nggak akan ketangkep seperti ini. Mereka semua saat ini dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Selangor dan IPD Sungai Buloh untuk tindakan hukum lebih lanjut. Dan mereka semua akan didakwa dan disiasat mengikuti Section 26A Akta ATIPSOM tahun 2007, Section 6 Akta Immigration, dan Section 15 Akta yang sama. Memang sih kalau belum ketangkep ya, dengan sangat angkuhnya mereka tuh petantang-petenteng, posting sana-sini, promosi, ngajakin orang untuk dia selundupkan. Sekarang udah ketangkep begini, masih ketawa-ketawa nggak tuh yang ketangkep? Dan ini yang ketangkep bukan cuma tekongnya, tapi penumpang-penumpangnya sudah bayar, nggak jadi pulang, masuk penjara pula. Gimana coba itu rasanya? Jadi yang mau pulang lewat belakang nih, pilihannya tuh memang sih Anda sendiri yang menentukan. Mau pulang pakai jalur murah, bayar kompaun 500 ringgit sekarang ini kan dengan caranya tenang, aman, selamat. Apalagi kalau bawa anak ya, udahlah nggak usah kayak gini. Kalau ketangkep kasihan anak Anda masuk penjara juga. Atau Anda mau pakai cara ilegal yang seperti ini yang resikonya sudah capek banget saya mau ngomonginnya. Bukan mendaratnya di Indonesia, di dalam penjara. Penjaranya di Malaysia. Kalau saya sendiri sih nggak akan pernah ya memberikan kata-kata indah dan membela orang-orang begini. Sudahlah kita kerja di sini menjalaninya itu secara salah, nggak punya permit, nggak punya izin kerja. Baliknya juga masih mau menyalahi hukum. Terus kebenaran apa yang mau diperjuangkan? Oke lah, sekian aja untuk hari ini. Saya rasa cukup. Saya Ika pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya sangat mendukung tindakan dari pihak penguasa Malaysia, baik itu dari polis maupun immigration. Saya sangat mendukung. Hukumlah dengan setimpal sesuai dengan perbuatannya, karena tindakan mereka itu betul-betul merugikan negara, baik itu negara Malaysia maupun negara Indonesia. Selain itu, yang paling fatal adalah tindakan itu sangat berisiko atas keselamatan puluhan warga negara Indonesia yang dibawa pergi ke Malaysia maupun yang dibawa pulang ke Indonesia tanpa safety sedikit pun. Ya, dengan ikut sampan atau kapal yang ringkih yang begitu, apabila ada ombak atau badai di tengah laut, apa yang akan mereka lakukan tanpa adanya pengamanan sedikit pun, tanpa adanya safety satu pun? Apa yang mau mereka lakukan di tengah laut? Selain mereka berpasrah kepada Tuhan antara hidup dan mati. Ya, risiko yang paling besar adalah nyawa puluhan warga negara Indonesia yang akan hilang di tengah lautan. Itu bisa saja terjadi. Nah, itulah mengapa sindiket atau mafia seperti ini harus ditumpas oleh pihak penguasa, baik oleh Indonesia maupun Malaysia. Harus kerjasama soal ini. Dan lagian kalau dipikir-pikir, bego juga ya. Bego juga mereka mafia ini. Udah tahu perbuatan mereka itu adalah melanggar undang-undang Malaysia, tetapi mereka secara terbuka membuat video kemudian diposting di sosial media yang mana itu dapat ditonton oleh semua orang dan dapat dilaporkan ke pihak penguasa. Bego kan? Kalau mereka mau bermain cantik, mereka tidak akan share video seperti itu di sosial media. Itulah begonya. Tapi mau dibilang bego mereka tahu duit, mau dibilang pintar, tapi mereka secara terang-terangan mempublish tindak kejahatan mereka di sosial media. Kemudian, saya juga akan mengatakan bego juga. Maaf ya kalau saya agak keras, agak kasar. Pada TKI-TKI kosongan yang pulang dengan jalur ilegal seperti ini. Malaysia sudah memberikan kemudahan untuk Anda TKI kosongan. Malaysia sudah memberikan kemudahan untuk pulang secara sah, secara legal, dan aman, tanpa risiko apapun. Yaitu dengan pemutihan, hanya tinggal membayar RM500. Dibandingkan tadi harus bayar 1.000 sampai 1.500 hingga 2.000 ringgit ke mafia itu. Perbandingannya itu jauh sekali, bapak-bapak, ibu-ibu. Udah ada kemudahan, jalur legal, jalur sah dengan harga yang murah, pulang dengan damai, aman, tentram, insya Allah selamat sampai tujuan, malah memilih jalur yang sangat berisiko, jauh lebih mahal, dan akhirnya ketangkap juga. Bukannya sampai pada tujuan di kampung halaman, malah ditangkap oleh pihak penguasa dan mendekam di penjara. Bawa anak-anak kecil lagi. Ulah dari orang tuanya ini, anak-anak jadi korban. Saya rasa sih pihak penguasa harus betul-betul lebih perhatian lagi pada kasus ini. Baik dari pihak Malaysia maupun dari pihak Indonesia, kerjasama menumpas mafia-mafia penyelundupan TKI ini. Oke, sebetulnya seperti apa sih caranya? Ya, barangkali ada yang masih awam, tapi saya rasa TKI-TKI sana sudah tahu ya bagaimana caranya pulang dengan prosedur yang benar. Saya terjumpa satu video, bagaimana sih caranya pulang dengan cara yang sah, dan berapa sih biayanya. Saya akan tunjukkan satu video ya. Mulai Jumaat ini, pendatang asing tanpa izin parti digesa menyertai program repatriasi migran, iaitu peluang pulang ke negara asal secara sukarela tanpa pendakwaan, namun perlu membayar kompaun. Ketua Pengarah Immigration, Dato' Ruslin Jusoh berkata, program itu bakal dilaksanakan selama 10 bulan sehingga 31 Disember depan dengan sasaran 300,000 hingga 400,000 parti.
Menurutnya, mesyuarat Jemaah Menteri pada 31 Januari lalu bersetuju untuk memberikan pengecualian pendakwaan dan menawarkan kompaun. Bagaimanapun, parti yang layak tertakluk 3 kategori kesalahan, iaitu masuk atau tinggal di Malaysia tanpa PAS atau permit sah ditawarkan kompaun RM500. Begitu juga tinggal lebih masa di Malaysia ditawarkan kadar kompaun sama. Yang terakhir, bagi kesalahan melanggar syarat PAS ditawarkan kompaun RM300. Pun begitu, parti yang berumur bawah 18 tahun dikecualikan daripada bayaran kompaun. Bagi proses dokumentasi, parti perlu membawa dokumen perjalanan sah yang dikeluarkan negara asal atau kedutaan negara masing-masing yang berada di Malaysia. Bagi mereka yang tidak mempunyai sebarang dokumen, perlu merujuk pihak kedutaan masing-masing untuk mendapatkan apa-apa dokumen yang membolehkan mereka pulang ke negara asal. Sebelum mereka datang ke Jabatan Immigration, mereka perlu beli tiket pulang. Dan tiket pulang itu perlu sah dalam tempoh 14 hari. 14 hari, maknanya pada hari pertama mereka datang menyerah diri ke Jabatan Immigration, tiket itu tidak boleh melebihi 14 hari. Mereka perlu balik dalam tempoh 14 hari. Tambahnya, memo periksa keluar akan dikeluarkan selepas kompaun dibayar yang hanya boleh dibuat melalui transaksi tanpa tunai. Pada masa sama, Datuk Ruslin turut menegaskan bahawa tiada ejen dilantik untuk urusan berkenaan. Jadi parti tak perlu bimbang, mereka boleh datang secara individu. Datang serah diri kepada kita, maksudnya mungkin mereka ingat perkataan serah diri ini biasanya ditangkap. Tidak, dalam program ni serah diri bermaksud mereka datang secara volunteer sukarela untuk pulang ke negara asal mereka. So kita akan facilitate. Ya, biayanya itu sekitar 300 hingga 500 ringgit tergantung mereka masuk dalam kategori apa gitu ya. Murah sebetulnya untuk ikut pemutihan pulang jalur resmi ya, 300 hingga 500 ringgit. Nanti tiket pulangnya hanya berapa? Saya rasa tidak akan sampai 1.000 ya. Mungkin dalam sekitar kurang lebih 500 ringgit ya untuk tiket kepulangan. Kalau dibandingkan dengan harus bayar kepada mafia lewat jalur tikus, jalur belakang dengan risiko yang amat banyak sampai risiko kehilangan nyawa, itu saya rasa duit 500 ringgit untuk bayar compound dan kemudian dengan tiket kurang lebih 500 ringgit, saya rasa itu tidak ada maknanya gitu ya, tidak ada artinya dibandingkan harus dengan risiko kehilangan nyawa gitu. Oke, sebetulnya di Indonesia ini pihak penguasa baik itu kepolisian maupun pihak imigrasi juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menangkap mafia-mafia, sindikat-sindikat penyelundupan tenaga kerja Indonesia ke luar negara. Itu sering kali dilakukan, tetapi entah kenapa selalu ada saja bermunculan kasus-kasus baru, kasus-kasus yang sama. Contohnya seperti yang terjadi pada beberapa hari yang lalu di Kota Malang, Jawa Timur. Pihak yang berwajib melakukan penangkapan terhadap mafia atau sindikat penyelundupan tenaga kerja ke Hong Kong. Berikut videonya. Dari Jakarta kita beralih ke Kota Malang, pemirsa. Polisi menangkap 2 pelaku tindak pidana perdagangan orang di Kota Malang, Jawa Timur. Modus kejahatan yakni berkedok jasa penyalur pekerja migran Indonesia ke Hong Kong. Terbongkarnya kasus ini setelah adanya laporan penganiayaan dari salah satu calon pekerja. Korban berusia 21 tahun dianiaya oleh pelaku hingga dilarikan ke rumah sakit. Hasil dari pemeriksaan kasus dugaan penganiayaan terungkap praktik perdagangan orang melalui perusahaan milik atau perusahaan ilegal milik tersangka. Dalam praktiknya, kedua tersangka bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja di Tangerang yang menampung calon pekerja imigran Indonesia tersebut dan diketahui sudah beroperasi sejak Februari 2024 dan belum mengantongi izin sampai saat ini. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tapi case serupa nanti akan bermunculan lagi, case-case seperti ini. Ini tadi disebutkan adalah perusahaan pemberangkatan TKI gitu ya. Perusahaan, artinya ini dalam skala besar gitu ya kalau sudah menyebut nama perusahaan.
Namun kenapa ini luput dari pandangan pihak keamanan atau pihak immigration? Harus nunggu ada tes dulu baru ketahuan tuh kalau ternyata perusahaan itu ilegal. Oke, berita tadi menutup perjumpaan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya berpesan sebagai warga negara Indonesia untuk TKI, untuk orang Indonesia yang hendak ingin bekerja ke luar negara, khususnya ke Malaysia, ayolah masuk dengan jalur yang resmi, bekerja dengan surat-surat yang lengkap agar Anda dapat bekerja dengan tenang di sana tanpa ada ketakutan apapun, ya. Dan warga di kampung pun juga berpikir dengan tenang. Oke, sampai jumpa.